Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zakwan Hafiz Mauladin. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengenalan rekayasa perangkat lunak. Nah, materi yang saya akan jelaskan itu ada 7 topik. Yang pertama yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua ada proses rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga analisis dan desain sistem. Yang keempat software development life cycle atau SDLC. Yang kelima rekayasa perangkat lunak program terstruktur. Yang keenam yaitu rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek. Yang ketujuh adalah UML atau Unified Modeling Language. Baik, topik yang pertama yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Jadi yang pertama itu adalah apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah program yang kita gunakan setiap hari seperti WhatsApp, browser, game, dan sistem operasi. Walaupun tidak bisa kita sentuh, software sangat penting karena membuat komputer bisa bekerja. Software sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem software, contohnya seperti Windows, Linux, sama Android. Yang kedua ada application software, contohnya seperti Word, Excel, dan game-game lainnya. Yang ketiga ada programming software. Contohnya itu untuk programming software itu ada VS Code, Python, dan Java. Nah, untuk rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah ilmu yang mempelajari cara membuat software dengan benar, teratur, dan berkualitas. Tujuannya itu untuk supaya software mudah digunakan, mudah diperbaiki, dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak sendiri kita tidak cuma menulis kode, jadi kita itu juga harus melakukan analisis kebutuhan pengguna, membuat desain, mengetes program, dan memperbaikinya ketika ada masalah. Baik, topik yang kedua yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak adalah langkah-langkah yang dilakukan saat akan membuat software. Walaupun setiap proyeknya itu bisa berbeda, tapi secara umum itu prosesnya yang pertama itu adalah mengumpulkan kebutuhan, yang kedua mendesain sistem, yang ketiga itu membuat kode atau coding, yang keempat menguji program, yang kelima merilis dan memperbaiki software. Nah, untuk proses tadi itu ada beberapa model. Yang pertama itu waterfall. Proses dari waterfall ini prosesnya berurutan dari atas sampai bawah. Nah, yang kedua ada iteratif. Iteratif itu prosesnya dikerjakan berulang-ulang. Yang ketiga itu ada agile. Nah, proses dari agile ini sangat fleksibel. Nah, agile ini cocok untuk proyek yang sering berubah-ubah. Nah, yang keempat ada DevOps. Nah, proses dari DevOps ini menggabungkan pengembangan dan operasional agar software itu lebih cepat diperbaharui. Nah, jadi topik ketiga adalah analisis dan desain sistem. Analisis sistem dilakukan sebelum membuat program. Tujuannya sendiri adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Nah, pada tahap analisis ini kita mencari tahu tuh tentang sistem apa yang mau dibuat, apa saja fitur yang dibutuhkan, siapa saja penggunanya, dan data apa yang dipakai. Nah, setelah analisis barulah kita masuk ke desain sistem. Desain itu adalah
langkah membuat gambaran atau blueprint dari sistem itu sendiri. Nah, pada tahap ini kita itu menentukan desain tampilan, desain database, alur kerja sistem, dan komponen apa yang dibutuhkan. Desain sistem ini sangat penting ya untuk saat coding. Jadi programmernya tidak bingung. Nah, topik yang keempat yaitu Software Development Life Cycle atau SDLC. Nah, SDLC itu adalah siklus hidup atau tahapan lengkap dalam pembuatan software dari awal sampai akhir. Nah, tahapannya itu sendiri yaitu yang pertama itu adalah perencanaan, yaitu menentukan tujuan dari kebutuhan proyek. Yang kedua itu adalah analisis, mengumpulkan kebutuhan pengguna itu sendiri. Yang ketiga itu adalah desain, yaitu membuat rancangan sistem itu. Yang keempat adalah implementasi. Implementasi itu menuliskan kode program. Yang kelima, pengujian. Pengujian itu bertujuan untuk mencari bug dan juga untuk memperbaiki kesalahan. Yang keenam ada deployment kalau nggak salah. Deployment itu untuk merilis software. Yang ketujuh itu yang terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Maintenance sendiri itu bertujuan untuk memperbarui atau memperbaiki software itu sendiri. SDLC ini membantu proyek atau aplikasi ini agar berjalan terarah dan tidak kacau. Baik, topik yang kelima adalah rekayasa perangkat lunak program terstruktur. Nah, program terstruktur sendiri itu adalah cara membuat program dengan membagi program menjadi beberapa bagian yang jelas dan teratur. Dalam pemrograman terstruktur kita menggunakan yang pertama sequence, yang kedua selection, yang ketiga iteration. Jadi sequence itu adalah langkah dikerjakannya secara berurutan. Ya, lalu selection itu adalah percabangan atau if dan else. If else lah. Yang ketiga adalah iteration atau perulangan. Contohnya seperti for dan while. Nah, pemrograman terstruktur itu bagus untuk program kecil dan menengah karena lebih mudah dipahami. Bahasa-bahasa yang biasa digunakan pada pada program struktur itu seperti C++, Pascal, Python, dan JavaScript. Jadi itu bahasa pemrograman yang biasanya digunakan, yang biasa menggunakan gaya terstruktur. Nah, untuk topik ke-6. Topik ke-6 itu adalah rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau BOP, PBO. Maksud saya PBO adalah cara membuat program dengan menggunakan objek. Objek itu memiliki atribut atau data dan juga metode atau fungsi. Ada 4 konsep penting dalam PBO. Yang pertama itu adalah enkapsulasi atau data dilindungi di dalam objek. Yang kedua abstraksi, menyederhanakan hal yang rumit. Yang ketiga itu adalah pewarisan atau inheritance. Satu kelas bisa mewarisi satu kelas lain. Yang keempat ada polymorphisme. Objek itu sendiri jadi bisa melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, contoh bahasa yang bisa menggunakan PBO itu adalah Java, Python, C++, sama dan yang lain-lain. Jadi PBO itu cocok untuk membuat proyek besar karena lebih mudah mengatur bagian-bagian program. Itu untuk topik ke-6.
Nah, untuk topik ketujuh, UML atau Unified Modeling Language. UML itu adalah bahasa visual untuk menggambarkan model atau desain sistem. Nah, UML itu membantu kita menjelaskan alur dan struktur program tanpa perlu menulis kode. Nah, UML itu biasanya yang saya ketahui itu adalah diagram UML yang yang biasanya dipakai oleh mahasiswa itu biasanya adalah enggak semua mahasiswa tapi semuanya. Yang baru saya pelajari itu adalah use case diagram, kelas diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Nah, untuk keempat diagram tersebut mempunyai fungsi atau definisi yang berbeda. Yang untuk use case diagram itu berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem. Nah, untuk kelas diagram itu menggambarkan struktur kelas itu sendiri. Nah, untuk sequence diagram itu menunjukkan aliran pesan antar objek. Nah, yang keempat itu adalah activity diagram. Untuk activity diagram itu untuk menjelaskan alur aktivitas. Jadi dia mirip flowchart. UML itu berfungsi untuk mempermudah komunikasi antara analis, programmer, dan klien. Itulah pembahasan 7 topik penting dalam rekayasa perangkat lunak dengan penjelasan sederhana. Mulai dari pengertian software, proses pembuatannya, analisis, dan desain. SD desain, terus SDLC, hingga pemrograman, terstruktur, PBO, dan UML. Dengan video ini, saya harap teman-teman dapat paham. Saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Apabila ada salah kata atau salah definisi pengertian atau dan lain-lain, saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.